Ya, salam Bro NC semua. Puji Tuhan ya, kita bisa ibadah minggu ini, suatu kasih karunia kalau kita bisa belajar firman Tuhan ya. Hari ini Tuhan taruh temanya adalah bersyukurlah, dan kita akan belajar banyak tentang bersyukur ya. Kita akan lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Bapa di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di sini Rasul Paulus diurapi oleh Roh Tuhan menulis mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi bukan mengucap syukurlah dalam hal yang baik ya, tapi mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Bapa di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ternyata mengucap syukur dalam segala hal itu salah satu kehendak Bapa di dalam Kristus Yesus ya bagi kita. Wow. Jadi kita perlu mengucap syukur dalam segala hal. Karena mengucap syukur itu adalah baik ya. Dikatakan di Mazmur 92 ayat 2 adalah baik untuk bersyukur kepada Yahweh dan bermazmur bagi namamu ya yang maha tinggi. Jadi baik untuk bersyukur dalam segala hal, bersyukur pada Tuhan Yahweh yang maha tinggi ya. Kita juga bersyukur ya bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, di mana itu suatu kasih karunia kalau kita bisa percaya dan mengenal Tuhan pencipta langit dan bumi yang maha tinggi di atas segalanya. Wow. Dikatakan di Mazmur 106 ayat 1, haleluya, bersyukurlah kepada Yahweh sebab dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu baik ya, dan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasihnya begitu luar biasa kepada kita, dia sangat mengasihi kita, sehingga kasih setianya untuk kita selamanya. Dan pribadi yang mengasihi kita ini adalah baik. Ada orang yang mengasihi, dia baik. Tapi ada orang baik yang belum tentu mengasihi. Tapi yang luar biasa, Tuhan yang begitu mengasihi kita, dia itu baik. Dia bukan hanya baik, dia juga sangat mengasihi kita. Kasihnya tak terbatas untuk kita. Di Amsal 22 ayat 1 dikatakan ya, dikasih orang itu lebih berharga daripada emas dan perak. Dan kita bersyukur kita dikasih pencipta langit dan bumi itu lebih berharga daripada emas dan perak. Wow, suatu kasih karunia kalau kita dikasih pencipta langit dan bumi, dan kasih setianya itu selamanya untuk kita. Dan dia selalu baik untuk kita. Dia senantiasa baik kepada kita. Kebaikannya melimpah atas hidup kita dalam keadaan apapun ya. Dunia boleh goncang, dunia boleh mengalami kegelapan, dunia mengalami banyak hal, tapi dia baik sama kita. Kebaikannya senantiasa melimpah kepada kita. Kadang-kadang kita tidak tahu rencana baiknya itu di luar penglihatan kita, di luar pemikiran kita. Tapi semua itu dia sudah merancangkan kebaikannya kepada kita tanpa sepengetahuan kita. Wow, itu luar biasa sekali. Dia bekerja, dia melakukan segala hal untuk kebaikan kita, karena dia sangat mengasihi kita ya. Di Matius 19 ayat 17a dikatakan, Yesus menjawab, mengapa engkau mengatakan aku baik? Tak ada seorang pun yang baik kecuali satu, yaitu Elohim. Jadi di dunia ini tak ada seorang pun yang baik kecuali satu, yaitu Tuhan itu sendiri, pencipta langit dan bumi. Wow, itu luar biasa sekali ya Bro and Sis ya. Dikatakan juga ya bahwa dia bukan hanya baik, tapi pemberiannya itu selalu baik kepada kita. Setiap pemberian yang baik dan setiap karunia yang sempurna berasal dari atas ya, diturunkan dari Bapa sumber segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran. Yakobus 1 ayat 17 berkata seperti itu.
Dan juga Roma 8 ayat 28 dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan itu baik dan Dia senantiasa melakukan kebaikan. Dan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia ya. Bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Dan ahlinya kebaikan itu adalah Tuhan kita, Bapa kita. Dikatakan Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Walaupun meskipun segala sesuatu mungkin bukan dari Dia yang melakukannya. Sebagai contoh, mungkin saya melakukan hal yang salah, hal yang buruk. Nah, namun Bapa kita, Tuhan kita itu ahli dalam mengubah keadaan yang buruk, karena Dia turut bekerja dalam segala sesuatu, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bapa, Tuhan sanggup dan ahlinya mengubah hal yang buruk itu menjadi kebaikan bagi kita. Itu wow sekali, luar biasa sekali. Jadi Dia begitu baik dan ahli dalam mengubah hal yang buruk yang kita lakukan, diubahnya menjadi kebaikan. Itu dahsyat sekali, bro and sis. Tak terukur ya, kuasa dan kasih-Nya kepada kita begitu luar biasa. Di Mazmur 107 ayat 8 dikatakan, dialah mereka bersyukur pada Yahweh atas kasih setia-Nya dan keajaiban-keajaiban-Nya kepada anak-anak manusia. Jadi kasih setia Tuhan itu atas kita itu luar biasa, dan Dia juga melakukan keajaiban-keajaiban-Nya bagi kita ya. Keajaiban yang luar biasa. Mazmur 136 ayat 2 dan 3 dan 26 dikatakan begini. Bersyukurlah kepada Elohim segala ilah, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Elohim semesta langit, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Kita bersyukur bisa percaya kepada Elohim segala ilah, Tuhan segala Tuhan, Elohim semesta langit, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya kepada kita. Tak pernah berhenti kasih setia-Nya kepada kita. Sampai di Mazmur 119 ayat 62, ini dikenal sebagai Mazmur Daud, berkata begini, pada tengah malam aku bangun untuk bersyukur padamu atas keputusan-keputusan-Mu yang benar. Wow, begitu luar biasa ya. Mazmur menyatakan di tengah malam pun dia bangun untuk bersyukur kepada Tuhan yang keputusan-keputusannya benar. Wow, luar biasa ya. Di Mazmur 50 ayat 23a juga berkata, siapa yang memberikan persembahan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa bersyukur, tapi kita mempersembahkan syukur sebagai korban. Itu artinya kita memuliakan Tuhan. Keadaan yang tidak baik menurut pandangan kita, sehingga kita agak sulit bersyukur. Namun dikatakan waktu kita melakukan persembahan syukur, ucapan syukur itu sebagai korban, itu memuliakan Tuhan. Wow, Tuhan melihat itu ya. Tuhan melihat luar biasanya kita dalam keadaan apapun, kita berpaut kepada Dia. Karena kita tahu, kita percaya bahwa Dia baik, Dia sangat baik dan sungguh baik terhadap kehidupan kita. Bro and sis, ada satu hal yang perlu kita ingat ya. Di dalam hidup saya, itu satu hal yang saya ingat terus. Dia itu baik sama saya. Dia begitu sangat mengasihi saya, dan Dia begitu sangat baik pada saya. Tidak ada kebaikan yang Dia rancangkan pada kita. Rancangannya penuh damai sejahtera, rancangan yang penuh masa depan yang gilang gemilang, rancangan kebaikan yang ada pada Dia kepada kita. Namun seringkali kita tidak memahami, karena Dia begitu luar biasa, pandangannya
pemikirannya jauh melampaui pandangan kita, melampaui pikiran kita. Ada hal yang dia lakukan yang tanpa sepengetahuan kita, tanpa sepemikiran kita, namun dia lakukan kebaikannya tanpa kita sadari. Kadang-kadang seperti itu, Bro and Sis. Nah, kita akan belajar juga dari Tuhan Yesus ya, waktu ada di bumi. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa dalam keadaan kekurangan atau tidak baik menurut pandangan manusia, mengucap syukur dapat mengubah keadaan yang tidak baik tersebut. Itu tertulis di Matius 15, Yohanes 6, dan Yohanes 11 ya, Bro and Sis. Di Matius 15 ya, ayat 32 sampai 38, ini waktu murid-murid menghadapi 4.000 pria yang belum makan, banyak orang belum makan. Kita akan lihat ya di Matius 15 ayat 32 sampai 38. Lalu Yesus memanggil para muridnya dan berkata, "Aku berbelas kasihan atas orang banyak ini, karena sudah 3 hari mereka terus bersamaku, dan mereka tidak mempunyai sesuatu yang dapat mereka makan. Aku tidak mau membiarkan mereka pergi kelaparan, supaya jangan mereka keletihan dalam perjalanan." Murid-muridnya berkata kepadanya, "Dari manakah kita mendapatkan sedemikian banyak roti di padang gersang ini, untuk dapat mengenyangkan orang sebanyak ini?" Seringkali murid-murid dan kita ya, hanya melihat kekurangan, dan kekurangan. Namun, apa yang dilakukan Yesus ya, di ayat 34 dan seterusnya, dikatakan gini. Yesus berkata kepada mereka, "Ada berapa rotikah yang kamu miliki?" Mereka menjawab, 7 dan beberapa ikan kecil. Maka Yesus memerintahkan orang banyak itu duduk di tanah. Dan setelah mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, Yesus mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para muridnya, dan para muridnya membagikannya kepada orang banyak itu. Dan mereka semua makan hingga kenyang, lalu mereka mengumpulkan sisa dari potongan-potongan itu 7 bakul penuh. Mereka yang makan itu ada 4.000 orang pria, belum termasuk wanita dan anak-anak kecil. Wow, terjadi hal yang luar biasa ya. Murid-murid hanya melihat kekurangan, dan kekurangan. Bagaimana memberi makan 4.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak kecil. Namun, Yesus hanya melihat kelimpahan dan kelimpahan dari Bapa yang sudah ada di persediaan Bapa. Jadi waktu Yesus mengucap syukur dari 7 roti dan ikan-ikan yang ada, ternyata roti dan ikan-ikan itu bisa memberi makan 4.000 orang pria, belum termasuk wanita dan anak-anak kecil. Wow, dan masih ada sisa, yaitu 7 bakul penuh. Ini luar biasa sekali ya. Ucapan syukur itu menghasilkan mujizat yang luar biasa. Persediaan yang dari Bapa, kelimpahan yang dari Bapa dinyatakan atas orang-orang banyak ini. Wow, luar biasa ya, Bro and Sis ya. Di Yohanes 6 juga sama seperti itu ya. Yohanes 6 ayat 9-14 dikatakan begini. Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apalah artinya itu untuk sekian banyak orang? Yesus berkata, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Di tempat itu banyak rumput." Maka mereka pun duduk. Jumlah mereka kira-kira 5.000 orang pria. Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, lalu membagikannya kepada para murid, dan para murid membagikannya kepada mereka yang duduk. Demikian pula dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka inginkan. Setelah mereka kenyang, dia berkata kepada para muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan sisanya, agar tidak ada yang terbuang." Kemudian mereka mengumpulkan dan mengisi 12 keranjang dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai itu, yaitu apa yang tersisa sesudah mereka makan. Maka ketika melihat tanda mujizat yang telah Yesus buat, orang-orang itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dunia." Wow, demikian juga Francis, waktu murid-murid itu dihadapkan
5.000 orang laki-laki belum wanita dan anak-anak untuk memberi makan, mereka masih melihat kekurangan, dan kekurangan. Namun Yesus kembali lagi memberi pelajaran kepada murid-muridnya dan kita semua. Yesus hanya melihat kelimpahan dari Bapa. Persediaan Bapa itu melimpah. Dan dia mengucap syukur dari 5 roti dan 2 ekor ikan, dan bisa memberi makan ke 5.000 orang pria, belum wanita dan anak-anak. Dan Brosis, Yesus mengucap syukur, lalu membagikan kepada para muridnya, dan para muridnya membagikan pada mereka yang orang banyak itu. Brosis dikatakan bahwa mujizat itu juga melalui para murid ya. Jadi waktu Yesus mengucap syukur, terjadi mujizat dan Yesus memakai murid-murid untuk membagikannya. Itu wow sekali, luar biasa sekali. Yesus tetap, walaupun dia yang melakukannya, dia memakai murid-murid untuk menyatakan mujizat itu kepada orang banyak. Sehingga mereka semua kenyang dan ada sisa 12 keranjang. Wow, luar biasa sekali. Kita lihat lagi di Yohanes 11 ya, bagaimana Lazarus waktu itu sudah, menurut pandangan manusia sudah mati. Dikatakan Yohanes 11 ayat 41-45. Kemudian mereka menyingkirkan batu penutup kubur itu, lalu Yesus menengadah serta berkata, "Bapa, aku bersyukur kepadamu bahwa Engkau telah mendengarkan aku, dan aku tahu bahwa Engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi karena orang-orang yang berdiri di sekelilingku ini, aku mengatakannya supaya mereka dapat percaya bahwa Engkau telah mengutus aku." Setelah mengatakan semua itu, dia berseru dengan suara nyaring, "Lazarus, keluarlah!" Dan orang yang telah mati itu keluar dengan kaki dan tangannya terbalut kain kafan, serta mukanya masih tertutup selai kain. Yesus berkata kepada mereka, "Lepaskanlah kain kafannya dan biarkanlah ia pergi." Maka banyak dari orang-orang Yahudi yang datang kepada Maria dan menyaksikan apa yang sudah Yesus lakukan menjadi percaya kepadanya. Wow. Waktu Yesus mengucap syukur, Lazarus yang mati bisa bangkit. Itu luar biasa sekali, bro and sis. Ada kuasa dalam ucapan syukur. Saat kita mengucap syukur, kematian-kematian yang ada itu dilenyapkan menjadi kehidupan yang dari Tuhan mengalir. Kebangkitan yang dari Tuhan mengalir atas keadaan kita yang mati. Itu luar biasa, bro and sis ya. Nah, kita juga akan belajar juga dari Rasul Paulus. Rasul Paulus mengajarkan untuk kita mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu. Di Efesus 5:20 ya, dikatakan mengucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu kepada Elohim Bapa dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau yang tadi 1 Tesalonika 5:18 mengucap syukur dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Bapa dan Kristus Yesus. Maka di Efesus 5:20 Rasul Paulus mengajarkan supaya kita mengucap syukurlah senantiasa, selalu mengucap syukur atas segala sesuatu kepada Bapa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita satukan, kita diharapkan untuk mengucap syukur dalam segala hal dan atas segala sesuatu. Itulah hal yang dikehendaki Bapa ya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Beberapa tulisan Rasul Paulus tentang mengucap syukur di kitab Perjanjian Baru. 1 Korintus 14 ayat 18, "Aku mengucap syukur kepada Elohim karena aku berbicara dengan bahasa lidah lebih daripada kamu semua." Ini luar biasa ya, Rasul Paulus dia mengucap syukur apa yang dia terima dari Tuhan, yaitu dia bisa berbahasa lidah, dia pergunakan, dan dia mengucap syukur karena dia bisa berbahasa lidah lebih daripada kamu semua, dikatakan demikian. Dia sering melakukan untuk berbahasa roh ya, terus lebih banyak daripada banyak orang yang ada. Di 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan, "Syukur kepada Elohim yang memberikan kepada kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus." Rasul Paulus juga mengajarkan
bahwa kita perlu bersyukur pada Tuhan yang memberikan kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ini luar biasa sekali, bro and sis. Rasul Paulus ini sudah menyadari kemenangan yang diberikan melalui Tuhan Yesus Kristus ya. Sehingga hidupnya itu senantiasa mengucap syukur. Dan banyak orang Kristen yang tidak memahami kemenangan di dalam Yesus Kristus ini. Dia masih suka takut pada serangan-serangan balik dari si jahat. Ada serangan-serangan dari si jahat. Kadang-kadang orang Kristen banyak berpikir, jangan sampai ada celah, jangan sampai ada celah yang bisa membuat aku diserang. Bro and sis, hal itu tidak menyadari bahwa kemenangan yang Tuhan berikan itu sudah lengkap atas setiap kita. Kalau Rasul Paulus sudah menyadari itu, bahkan Rasul Paulus menyatakan bahwa kemenangan itu sudah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan pemberi kemenangannya sudah tinggal di dalam kita, sudah ada di pihak kita, kemenangannya sudah diberikan pada kita, dia ada di pihak kita, dia pemberi kemenangan yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri menyertai kita, ada di pihak kita. Itu wow sekali. Sehingga tidak seperti orang-orang Kristen pada umumnya, ada celah, ada serangan balik, padahal itu semua tipu muslihat jahat yang masuk ke pikirannya. Mana celahnya? Ya dia, orang Kristen menyadari bahwa celahnya itu ya dia tertipu, masih ada celah. Kalau kita tidak berpikir ada celah, kita berpikirnya si jahat tidak dapat menyerang kita, si jahat sudah dikalahkan, kemenangan sudah diberikan pada kita, itu tidak ada akan celah. Si jahat tidak bisa menyerang kita. Apa yang kita percayai ya terjadi. Kalau orang Kristen itu percayanya ada celah, bisa diserang, ya terjadi menurut percayanya. Tapi kalau kita, seperti Rasul Paulus, kemenangan sudah diberikan pada kita, Tuhan sendiri pemberi kemenangan ada dalam kita. Dan kita yakin bahwa si jahat sudah dikalahkan dan dia tidak bisa menyerang kita, tidak ada celah di dalam diri kita. Bahkan dimanapun kita berada, si jahat lari, tidak tahan akan hadirat Tuhan yang ada dalam kita. Dimanapun kita berada, kita berkemenangan. Begitu. Itu luar biasa Rasul Paulus dalam hal ini ya. Di 2 Korintus 2 ayat 14 diulang kembali, dikatakan, syukur bagi Elohim yang selalu membimbing kami ke dalam kemenangan di dalam Kristus, dan yang menyatakan keharuman pengenalan akan Dia melalui kami di segala tempat. Wow, jadi Rasul Paulus menyadari bahwa dia dibimbing di dalam kemenangan di dalam Kristus Yesus dan menyatakan keharuman, ya, pengenalan akan Tuhan di segala tempat. Itu luar biasa sekali. Rasul Paulus dipakai Tuhan untuk menyatakan kemenangan dan menyatakan keharuman pengenalan akan Tuhan di segala tempat. Di 2 Korintus 9 ayat 11 dikatakan, sehingga kamu diperkaya dalam segala hal dan akan membuahkan ucapan syukur pada Elohim melalui kami. Rasul Paulus juga menyadari waktu dia memperkaya banyak orang, memperkaya melalui tulisan-tulisannya, pelayanannya, itu pasti membuahkan ucapan syukur pada Elohim, pada Bapa. Itu luar biasa ya. Saat kita melayani, kita sadar bahwa kita memperkaya banyak orang, sehingga orang-orang yang kita layani itu bisa mengucap syukur bahwa mereka diperkaya oleh Tuhan ya. 2 Korintus 9 ayat 15 dikatakan, syukur pada Elohim atas karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Memang, bro and sis ya, karunia Tuhan itu atas kita itu tak terkatakan, tak bisa dikatakan, begitu panjang, lebar, tinggi dan dalam, luasnya luar biasa, tak terkatakan karunia-Nya kepada kita. Efesus 5 ya, ayat 3-4, Rasul Paulus menasihati ini. Tetapi percabulan dan setiap kecemaran atau keserakahan janganlah sekali-kali ada di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Juga perkataan kotor dan pembicaraan bodoh atau guruan yang tidak sepantasnya. Tapi sebaliknya, ucapkanlah syukur. Jadi ini nasihat Rasul Paulus ya, daripada kamu mengatakan perkataan yang kotor, berbicara pembicaraan yang bodoh atau guruan-guruan yang tak pantas, lebih baik sebaliknya ucapkanlah syukur. Ini luar biasa sekali ya.
Terus di Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Elohim melalui doa dan permohonan disertai ucapan syukur. Jadi kalau kita khawatir, nyatakanlah itu dengan melalui doa, permohonan, dan sertailah dengan ucapan syukur. Wow, hingga kekhawatiran kita itu bisa disingkirkan dengan doa, permohonan, dan ucapan syukur, Bro and Sis. Kolose 1 ayat 12 berkata, dan mengucap syukur kepada Bapa yang telah melayakan kita untuk dapat mengambil bagian atas warisan yang disediakan bagi orang-orang kudus di dalam terang. Kita bersyukur ya, kita dapat mengambil bagian semua warisan yang disediakan bagi kita, orang-orang kudus di dalam terang Kristus. Kita bersyukur kita mendapat warisan yang luar biasa dari Bapa. Karena kita anak, kita mendapat warisan yang luar biasa dari Bapa. Itu warisan yang kekal, warisan yang luar biasa yang disediakan bagi kita, orang-orang kudusnya. Kolose 2 ayat 6-7 berkata, sebagaimana kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan, maka hiduplah di dalam Dia, dengan berakar dan dibangun di dalam Dia, bertambah teguh oleh iman yang diajarkan kepadamu, dan tetap melimpah dengan ucapan syukur. Nah, dikatakan kita perlu melimpah ya, dengan ucapan syukur, karena kita sudah menerima Yesus Kristus Tuhan, kita hidup di dalam Dia, kita berakar dan dibangun di dalam Dia, kita bertambah teguh oleh iman ya, yang kita terima, yang diajarkan pada kita, dan kita sertai dengan melimpahnya ucapan syukur yang kita melihat sudah diberikan pada Tuhan pada kita. Begitu banyak hal yang diberikan pada kita ya oleh Tuhan ya, sehingga ucapan syukur itu melimpah dalam hidup kita, dalam hati kita ya. Kolose 3 ayat 15-17 dikatakan, dan hendaklah damai sejahtera Elohim memerintah dalam hatimu, sebab untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Biarlah firman Kristus tinggal di dalammu dengan berlimpah, sehingga dengan segala hikmat kamu dapat saling mengajar dan saling mengingatkan dengan mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Dan karena anugerah, kamu dapat mengucap syukur kepada Tuhan di dalam hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan Yesus, dan ucapkanlah syukur kepada Elohim Bapa kita melalui Dia. Wow, itu besar anugerahnya kepada kita, sehingga kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bisa diucapkan, bisa dikatakan sini di dalam hati kita. Seringkali kadang-kadang waktu saya bangun tidur, saya mengucap syukur dalam hati saya. Begitu baik, begitu luar biasanya, begitu anugerahnya melimpah atas kehidupan saya. Itu luar biasa sekali, Bro and Sis ya. Dan dikatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukan semuanya dalam nama Tuhan Yesus, dan ucapkanlah syukur. Jadi apa yang kita lakukan, kita perbuat, itu disertai dengan ucapan syukur ya, kepada Bapa kita. Kemudian, Kolose 4 ayat 2 ya, bertekunlah dalam doa, dan teruslah berjaga-jaga dengan ucapan syukur. Ternyata ucapan syukur itu menjadikan kita itu berjaga-jaga. Maksudnya begini, berjaga-jaga itu maksudnya senantiasa berpaut pada Dia. Begitu. Ucapan syukur membuat kita senantiasa berjaga-jaga. Artinya senantiasa berpaut kepada Dia. Ucapan syukur itu membuat kita berpaut kepada Dia. Senantiasa memandang Dia ya. Di 1 Tesalonika 2 ayat 13 dikatakan, sebab itu kami intinya mengucap syukur kepada Elohim, karena ketika kamu menyambut firman Elohim yang kami beritakan, kamu menyambutnya bukan sebagai berita dari manusia, tetapi sebagai berita kebenaran yang sungguh-sungguh dari Elohim, yang juga bekerja di dalam kamu yang percaya. Rasul Paulus mengucap syukur ya pada orang-orang yang dilayani, itu menyambut firman Tuhan itu menyambut berita
kebenaran yang sungguh-sungguh dari Tuhan ya. Dan itu suatu ucapan syukur kalau kita melayani orang-orang dan orang-orang itu menerima firman kebenaran yang menyadari itu tuh dari Tuhan ya. Itu suatu anugerah yang luar biasa. Di 1 Timotius 1 ayat 12-14 dikatakan, aku bersyukur pada Dia yang telah menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Dia telah menempatkan aku dalam pelayanan dan telah menganggap aku setia. Aku yang sebelumnya seorang penghujat dan penganiaya, seorang yang garang, yang telah bertindak dalam kebodohan dan ketidakpercayaan, tetapi sekarang telah beroleh kemurahan. Anugerah Tuhan kita oleh iman dan kasih dalam Kristus Yesus telah melimpah juga atasku. Ini luar biasa sekali. Di 1 Timotius 1 ayat 12-14 Rasul Paulus mengucap syukur ya, bagaimana Tuhan selalu menguatkan dia dalam kehidupannya, dalam pelayanannya, dan menganggap dia itu setia dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Sebab sebelumnya Rasul Paulus itu kan dulunya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang yang garang, yang bertindaknya dalam kebodohan dan ketidakpercayaan. Tapi Rasul Paulus berkata, aku sekarang memperoleh kemurahan, memperoleh kasih karunia Tuhan. Sehingga kasih karunia itulah yang membuat dia itu bisa melihat betapa baiknya Tuhan, betapa Tuhan begitu mengasihi dia, betapa Tuhan sudah begitu luar biasa ya, atas kehidupan Rasul Paulus, atas kehidupan kita semua ya. Bahwa Tuhan yang begitu luar biasa mau mati menanggung segala dosa-dosa Rasul Paulus dan kita semua, dan menjadikannya Rasul Paulus orang benar untuk bisa melayani dia. Jadi kita bersyukur ya bahwa Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita menjadi kebenaran Tuhan. Itu Rasul Paulus diwahyukan hal ini luar biasa, sehingga dia seorang penghujat, seorang yang garang, seorang penganiaya yang dosanya begitu banyak, dia merasakan begitu banyak, dia sadar, dia diwahyukan betapa segala dosanya itu sudah diampuni semua, bahkan dihapuskan, dan dia dijadikan orang benar, dijadikan sehingga dia bisa melayani dengan luar biasa ya. Itu semua karena kasih karunia Tuhan yang dia terima. Dan pelayanan itu juga membawa efek pada semua orang yang dilayaninya dia, termasuk kita-kita ini ya. Sewaktu kita membaca tulisan-tulisan kitab di Perjanjian Baru, tulisan Rasul Paulus, itu kita mendapat berkat yang luar biasa. Karena Rasul Paulus ini diwahyukan tentang Injil kasih karunia yang luar biasa, yang sangat memerdekakan, sangat membebaskan kita. Francis, sebagai penutup ya, saya mau bersaksi ya. Akibat tulisan Rasul Paulus ini di kitab-kitab, terutama kitab Roma, Galatia, Efesus, Kolose, itu membuat saya semakin terbuka mengerti tentang Injil kasih karunia. Dan itu sangat memerdekakan sekali. Saya bersyukur setelah membaca tulisan-tulisan Rasul Paulus, saya bisa lebih lagi memahami tentang Injil kasih karunia yang diberitakan. Karena banyak orang di luar sana tidak menyadari, tidak mengerti tentang Injil kasih karunia. Beberapa tahun yang lalu, tahun 2011, Francis ya, Tuhan berbicara pada saya tentang kasih karunia. Ada suara lembut dalam hati saya di tahun 2011, kasih karunia. Karena saya tidak mengerti tentang Injil kasih karunia. Jadi saya sudah melayani 28 tahun. Tahun 2011, 11 tahun yang lalu, saya mendengar suara Tuhan, kasih karunia dalam hati saya. Dan saya sudah melayani Tuhan 17 tahun waktu itu di dalam gereja ya, dan tidak mengenal Injil kasih karunia. Tapi waktu Tuhan berbicara kasih karunia dan kemudian belajar tentang Injil kasih karunia melalui tulisan-tulisan Rasul Paulus, saya sangat dimerdekakan sekali, sangat dibebaskan sekali. Betapa bahagianya mengenal Tuhan lebih lagi di dalam Injil kasih karunia. Betapa dahsyatnya ya pengaruh daripada pengenalan Injil kasih karunia ini. Walaupun di luar sana banyak orang yang tidak memahami, tidak mengerti dan banyak mencela, tapi suatu anugerah, suatu kasih karunia. Kalau mata saya, mata Bro Ensis semua bisa terbuka
untuk mengerti Injil kasih karunia. Suatu kasih karunia kalau kita bisa memahami Injil kasih karunia. Suatu kasih karunia ya, kalau kita bisa membaca tulisan-tulisan Rasul Paulus yang diurapi oleh Roh Kudus itu di kitab Roma, kitab Galatia, kitab Kolose, kitab Efesus, itu kita bisa memahami betapa besarnya kasihnya Tuhan terhadap kita, betapa Dia melakukan segala sesuatunya untuk kita. Dia sudah melakukan segala sesuatunya untuk kita. Kita bisa menikmati surga di bumi ini. Kita bisa menikmati keindahan bersama Tuhan dalam hidup kita sehari-hari setelah kita memahami Injil kasih karunia yang diberitakan oleh Rasul Paulus ini. Luar biasa, Bro and Sis. Itu sekilas untuk kesaksian saya. Semoga hari ini Tuhan Yesus memberkati. Biarlah Bro and Sis semua banyak mengucap syukur dalam segala hal dan atas segala sesuatu. Dunia boleh goncang, dunia boleh goyah, tapi kebaikan Tuhan tidak pernah habis. Kasih karunia-Nya itu melimpah atas kita. Kelimpahannya, persediaannya selalu ada bagi kita yang percaya kepada Dia. Dialah Bapa kita, Dia Aba kita. Arti Bapa atau arti Aba itu adalah sumber, Dia sumber kita. Dia pemelihara kita. Dia adalah fondasi kita, Dia penopang kita, Dia pendukung kita. Tak pernah satu detik pun Dia meninggalkan kita. Tak pernah satu detik pun Dia membiarkan kita. Tuhan Yesus memberkati Bro and Sis semua. Amin.